Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Ayustianingrum. Saya berasal dari UPBJ Palembang. Kepada yang terhormat Dewan Guru Tutor dan teman-teman sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya lah kita bisa berkumpul pada diskusi 4 mengenai keterampilan baca yang bertopik COVID-19. Menurut Kemenkes RI 2020, coronavirus atau COVID-19 adalah keluarga besar virus beta coronavirus jenis baru yang cenderung mirip SARS-CoV dan MERS-CoV yang dapat dizoonosis atau ditularkan antara hewan dan manusia. Penelitian menyebutkan bahwa SARS-CoV ditransmisikan dari kucing luwak ke manusia dan MERS-CoV dari unta ke manusia. Corona disease 2019 atau COVID-19 ditemukan pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, dan kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia. Gejala pada COVID mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS 9,6% lebih tinggi dibanding COVID-19, kurang dari 5%. Walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih sedikit dibanding SARS, COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan lebih cepat ke beberapa negara dibanding dengan SARS. Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil atau yang disebut dengan droplet. Droplet biasanya dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Droplet tersebut akan jatuh pada benda yang ada di sekitarnya. Kemudian, tanpa disangka, ada seseorang yang tanpa sengaja menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut. Lalu orang itu tanpa sengaja menyentuh mata, hidung, ataupun mulut, maka orang tersebut dapat terinfeksi COVID-19. Atau juga bisa seseorang tersebut terinfeksi karena tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Oleh karena itu, saat ini WHO menilai bahwa resiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID-19 sama sekali sangat kecil kemungkinannya untuk tertular COVID-19. Mengenai batasan usia pada orang-orang yang dapat terinfeksi oleh coronavirus ini, bahwa tidak ada batasan usia untuk orang-orang yang terinfeksi oleh virus COVID-19 ini. Namun, orang-orang yang lebih tua dan orang-orang yang dengan kondisi medis yang sudah sebelumnya, seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi, tampak lebih rentan untuk menderita sakit COVID-19 ini. Gejala umum pada COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan, seperti halnya pilek, demam melebihi 38 derajat Celcius, sakit tenggorokan, batuk, dan sesak napas. Sekitar 80% kasus tanpa pulih perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas yang biasanya muncul secara bertahap. Hal ini berkaitan dengan mobilitas masyarakat. Apabila ada masyarakat dalam jangka waktu 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau merawat atau kontak erat dengan penderita COVID, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Antibiotik sering dikaitkan dengan pengobatan atau pencegahan terhadap COVID-19. Perlu diketahui bahwa sebagai sarana pencegahan atau pengobatan, antibiotik tidak dapat digunakan karena antibiotik hanya bekerja untuk melawan bakteri, sedangkan virus corona itu adalah termasuk dalam suatu virus, bukan bakteri. Namun, jika seseorang dirawat di rumah sakit dan didiagnosa COVID-19, maka ada kemungkinan ia diberikan antibiotik karena seringkali terjadi infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus corona, yaitu 1. Menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh dapat meningkat. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub yang berbasis alkohol. Yang ketiga,
Hindari kontak dengan orang lain secara langsung dan mengurangi berpergian ke tempat umum. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, tangan, banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Yang kelima, gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Yang keenam, hindari berpergian keluar rumah pada saat Anda merasa kurang sehat badan. Dengan adanya pandemi yang terjadi, maka pemerintah mengajak kita dalam kebiasaan baru yang kita kenal dengan kebiasaan 5M. Kebiasaan 5M ini harus menjadi kebiasaan kita dalam menangkal penyebaran COVID-19. Kebiasaan 5M ini meliputi 1. Mencuci tangan, 2. Menggunakan masker, 3. Menjaga jarak, 4. Menjauhi kerumunan, 5. Mengurangi mobilitas. Demikianlah gagasan yang dapat saya sampaikan. Semoga gagasan ini bisa bermanfaat dan semoga kita semua bisa diberikan kesehatan. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.